Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang memahami dan mengetahui wawasan tentang definisi konseling keluarga dan tujuan konseling dalam bidang keluarga. Pengertian konseling keluarga. Sebelum mengartikan tentang konseling keluarga, maka terlebih dahulu kita definisikan tentang apa yang dimaksud dengan keluarga. Keluarga adalah satuan terkecil yang ada dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Dalam hal ini ada 3 bentuk keluarga, yaitu yang pertama, menurut Golden dan Sherwood dalam Latipun 2021, konseling keluarga adalah metode yang dirancang dan difokuskan pada masalah-masalah keluarga dalam usaha untuk membantu memecahkan masalah pribadi klien. Masalah ini pada dasarnya bersifat pribadi karena dialami oleh klien sendiri. Akan tetapi, konselor menganggap permasalahan yang dialami klien tidak semata disebabkan oleh klien tersendiri, melainkan dipengaruhi oleh sistem yang terdapat dalam keluarga klien, sehingga keluarga diharapkan ikut serta dalam menggali dan menyelesaikan masalah klien. Konseling keluarga memandang keluarga sebagai kelompok tunggal yang tidak dapat terpisahkan, sehingga diperlukan sebagai satu kesatuan. Maksudnya adalah apabila terdapat salah satu anggota keluarga yang memiliki masalah, maka hal ini dianggap sebagai simptom dari sakitnya keluarga. Karena kondisi emosi salah satu anggota keluarga akan mempengaruhi seluruh anggota lainnya. Anggota keluarga yang mengembangkan simptom ini disebut sebagai identified pathogen, yang merupakan produk dan kontributor dari gangguan interpersonal keluarga. Merujuk pada pengertian konseling keluarga yang telah dikemukakan di atas, maka Pares yang dikutip dari Hasnida atau repository menjelaskan prinsip-prinsip yang harus terdapat dalam konseling keluarga, antara lain. Yang pertama, kedudukan setiap anggota adalah sejajar. Artinya, tidak ada satu anggota keluarga yang lebih penting dibandingkan dengan anggota yang lain. Yang kedua, situasi saat ini merupakan penyebab masalah keluarga sehingga yang harus diubah adalah prosesnya. Ketiga, konselor tidak perlu memerhatikan diagnostik dari permasalahan keluarga. Yang keempat, selama intervensi berlangsung, konselor harus melibatkan dirinya secara utuh sebagai bagian dalam dinamika keluarga klien. Yang kelima, konselor harus berupaya menimbulkan keberanian setiap anggota keluarga agar berani mengungkapkan pendapatnya dapat berinteraksi satu sama lain sehingga menjadi intrafamily involved. Yang keenam, relasi konselor dengan anggota keluarga bersifat sementara karena relasi yang permanen akan berdampak negatif bagi penyelesaian konseling. Yang ketujuh, supervisi dilakukan secara nyata. Tujuan konseling keluarga. Tujuan konseling keluarga oleh para ahli dirumuskan secara berbeda, seperti dikatakan Bowen, Latipun 2008. Tujuan konseling keluarga adalah membantu klien atau anggota keluarga untuk mencapai individualitas sebagai dirinya sendiri yang berbeda dari sistem keluarga. Hal ini relevan dengan pandangannya tentang masalah keluarga yang berkaitan dengan hilangnya kebebasan anggota keluarga akibat dari aturan-aturan dan kekuasaan dalam keluarga tersebut. Dari beberapa uraian tersebut, maka tujuan konseling keluarga dapat dibedakan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum konseling keluarga antara lain: yang pertama, membantu anggota keluarga belajar menghargai secara emosional bahwa dinamika keluarga adalah kait-mengait di antara anggota keluarga. Yang kedua, untuk membantu anggota keluarga agar menyadari tentang fakta jika satu anggota keluarga bermasalah, maka akan mempengaruhi kepada persepsi, ekspektasi, dan interaksi anggota-anggota lain. Yang ketiga, agar tercapai keseimbangan yang akan membuat pertumbuhan dan peningkatan setiap anggota. Yang keempat, untuk mengembangkan penghargaan penuh sebagai pengaruh dari hubungan parental. Tujuan khusus konseling keluarga. Yang pertama, untuk meningkatkan toleransi dan dorongan anggota-anggota keluarga terhadap cara-cara yang istimewa
atau keunggulan-unggulan anggota lain. Yang kedua, mengembangkan toleransi terhadap anggota-anggota keluarga yang mengalami frustasi atau kecewa, konflik, dan rasa sedih yang terjadi karena faktor sistem keluarga atau di luar sistem keluarga. Yang ketiga, mengembangkan motif dan potensi-potensi setiap anggota keluarga dengan cara mendorong, memberi semangat, dan mengingatkan anggota tersebut. Yang keempat, mengembangkan keberhasilan persepsi diri orang tua secara realistik dan sesuai dengan anggota-anggota lain. Fungsi keluarga. Keluarga merupakan tempat yang penting bagi perkembangan anak-anak baik secara fisik, emosi, spiritual, dan sosial. Karena keluarga merupakan sumber berbagi kasih sayang, perlindungan, dan identitas bagi anggotanya. Keluarga menjalankan fungsi yang penting bagi keberlangsungan masyarakat dari generasi ke generasi. Dari kajian lintas budaya ditemukan ada dua fungsi utama keluarga, yakni secara internal memberikan perlindungan psikososial bagi para anggotanya, dan eksternal mentransmisikan nilai-nilai budaya pada generasi selanjutnya. Menurut Brands, keluarga memiliki 5 fungsi dasar, yaitu yang pertama, reproduksi. Keluarga memiliki tugas untuk mempertahankan populasi yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, sosialisasi atau edukasi. Keluarga menjadi sarana untuk transmisi nilai-nilai, keyakinan, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan teknik dari generasi sebelumnya, generasi berikutnya yang lebih muda. Yang ketiga, penugasan peran sosial. Keluarga memberikan identitas pada para anggotanya seperti ras, etnik, religi, sosial, ekonomi, dan peran gender. Yang keempat, dukungan ekonomi. Keluarga menyediakan tempat berlindung, makanan, dan jaminan kehidupan. Yang kelima, dukungan emosi atau pemeliharaan. Keluarga memberikan pengalaman interaksi sosial yang pertama bagi anak. Interaksi yang terjadi bersifat mendalam, pengasuh, dan berdaya tahan sehingga memberikan rasa aman bagi anak juga anggota lainnya dalam keluarga tersebut. Konsep konseling keluarga. Ada beberapa model konseling keluarga, diantaranya adalah family terapi atau terapi keluarga. Terapi ini mulai muncul dan berkembang sejak tahun 1950-an. Metode yang dilakukan dalam terapi keluarga menggunakan pendekatan struktural dalam menangani masalah keluarga. Titik tolak dari pendekatan ini ialah pendapat bahwa keluarga merupakan suatu sistem sosial terkecil. Maka pada hakikatnya, jika salah seorang anggota keluarga mengalami problem-problem yang mengganggu pikiran dan keseimbangan dirinya, atau penampilan tingkah lakunya, atau penyimpangan tingkah laku, maka seluruh keluarga yang lain akan juga mengikuti gangguan atau goncangan itu. Permasalahan dalam keluarga. Minuchin yang dikutip dari Hasnida atau Repository menjelaskan penyebab masalah keluarga dalam triad yang kaku antara lain. Yang pertama, ditouring atau saling melimpahkan kesalahan. Misalnya orang tua bertengkar dan saling menyalahkan karena anaknya tidak naik kelas. Yang kedua, anak dan orang tua berkoalisi atau bersatu untuk melawan orang tua yang lain. Yang ketiga, anak berkoalisi dengan anggota keluarga yang mengalami konflik secara tertutup terhadap anggota keluarga lain. Istilah ini dikenal sebagai triangulasi atau orang ketiga. Misalnya seorang anak membela dan membantu ibunya untuk melawan sang ayah. Solusi problematika kehidupan keluarga. Manusia sebagai makhluk yang dititahkan atau diperintahkan Allah untuk mengurusi bumi, dibekali dengan akal dan sanubari. Sebagai makhluk yang sering menghadapi masalah, manusia telah diberikan petunjuk untuk dapat memecahkan masalah dan persoalan kehidupan yang dihadapinya. Pemecahan persoalan ini terkadang dapat diselesaikan menggunakan hati dan sanubarinya, namun tidak semua problem dapat diatasi oleh manusia secara mandiri. Karena beratnya beban persoalan yang dihadapinya, terkadang ia memerlukan orang lain yang berkompeten sesuai dengan jenis problem yang dihadapinya. Yang terakhir, kesimpulan.
uraian di atas dapat diambil simpulannya bahwa konseling Islami merupakan proses pemberian bantuan dan bimbingan secara terarah, kontinu dan sistematis kepada setiap individu yang membutuhkan agar ia dapat mengembangkan potensi atau fitrah beragama yang dimiliki secara optimal dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah ke dalam dirinya, sehingga ia dapat hidup berjalan sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Apabila internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan hadis telah tercapai dan fitrah beragama itu telah berkembang secara optimal, maka individu tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik dengan Allah, dengan manusia dan alam semesta, sebagai manifestasi dari peranannya sebagai khalifah di muka bumi yang sekaligus juga berfungsi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya, sebagai makhluk yang sering menghadapi masalah, manusia telah diberikan petunjuk untuk dapat memecahkan masalah dan persoalan kehidupan yang dihadapinya. Pemecahan persoalan ini terkadang dapat diselesaikan menggunakan hati dan sanubarinya, namun tidak semua problem dapat diatas oleh manusia secara mandiri karena beratnya beban persoalan yang dihadapinya. Terkadang ia memerlukan orang lain berkompetensi sesuai dengan jenis problem yang dihadapinya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.